Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Dinda Martania Putri Mulyono, nomor urut 015, Pendidikan Tata Busana 2020, Universitas Negeri Surabaya akan menjelaskan materi mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ideologi berasal dari gabungan dua kata, yakni idea yang berarti cara berpikir dan logos yang berarti ilmu, sehingga ideologi dapat diartikan sebagai cara berpikir untuk dijadikan pedoman hidup. Ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika secara internal. Pancasila sebagai ideologi negara bermakna menjadikan Pancasila sebagai cita-cita atau visi. Pancasila berakar pada pandangan hidup bangsa dan falsafah bangsa sehingga memenuhi prasyarat suatu ideologi terbuka. Sekalipun ideologi itu bersifat terbuka, tidak berarti bahwa keterbukaannya adalah sebegitu rupa sehingga dapat memusnahkan atau meniadakan ideologi itu sendiri. Hal mana merupakan suatu yang tidak nalar. Suatu ideologi sebagai suatu rangkuman, gagasan-gagasan dasar yang terpadu dan bulat, tanpa kontradiksi atau saling bertentangan dalam aspek-aspeknya. Pada hakikatnya berupa suatu tata nilai, di mana nilai dapat kita rumuskan sebagai hal ihwal buruk baiknya sesuatu, yang dalam hal ini ialah apa yang dicita-citakan. Oleh Padmowayono, tahun 1991. Faktor yang mendorong pemikiran mengenai keterbukaan ideologi Pancasila adalah sebagai berikut. A. Kenyataan dalam proses pembangunan nasional dan dinamika masyarakat yang berkembang secara cepat. B. Kenyataan menunjukkan bahwa bangkrutnya ideologi yang tertutup dan beku cenderung meredupkan perkembangan dirinya. C. Pengalaman sejarah politik kita di masa lampau. Dan D. Tekad untuk memperkokoh kesadaran akan nilai-nilai dasar Pancasila yang bersifat abadi dan hasrat mengembangkan secara kreatif dan dinamis dalam rangka mencapai tujuan nasional. Keterbukaan ideologi Pancasila terutama ditujukan dalam penerapannya yang berbentuk pola pikir dinamis dan konseptual dalam dunia modern. Kita mengenal ada 3 tingkat nilai, yaitu nilai dasar yang tidak berubah, nilai instrumental sebagai sarana mewujudkan nilai dasar yang dapat berubah sesuai dengan keadaan, dan nilai praksis berupa pelaksanaan secara nyata yang sesungguhnya. Nilai-nilai Pancasila dijabarkan dalam norma-norma dasar Pancasila yang terkandung dan tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nilai atau norma dasar yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini tidak boleh berubah atau dirubah, karena itu adalah pilihan dan hasil konsensus bangsa yang disebut kaidah pokok dasar negara yang fundamental. Perwujudan atau pelaksanaan nilai-nilai instrumental dan nilai-nilai praksis harus tetap mengandung jiwa dan semangat yang sama dengan nilai dasarnya. Kebenaran pola pikir yang telah saya sampaikan sebelumnya adalah sesuai dengan sifat ideologi yang memiliki 3 dimensi penting, yakni 1. Dimensi realitas. Menurut Alfian, Pancasila mengandung dimensi realitas ini dalam dirinya. Nilai-nilai yang terkandung di dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai real yang hidup di dalam masyarakat, sehingga tertanam dan berakar di dalam masyarakat, terutama pada waktu ideologi itu lahir, sehingga mereka betul-betul merasakan dan menghayati bahwa nilai-nilai dasar itu adalah milik mereka bersama. Dengan begitu, nilai-nilai dasar ideologi itu tertanam dan berakar di dalam masyarakatnya. Yang kedua adalah dimensi idealisme, mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Cita-cita tersebut berisi harapan yang masuk akal, bukanlah lambungan angan-angan yang sama sekali tidak mungkin direalisasikan. Oleh karena itu, dalam suatu ideologi yang tangguh, biasanya terjalin berkaitan yang saling mengisi dan saling memperkuat antara dimensi realita dan dimensi idealisme yang terkandung di dalamnya. Logikanya, Pancasila bukan saja memenuhi dimensi kedua dari suatu ideologi, tetapi sekaligus juga memenuhi sifat keterkaitan yang saling mengisi dan saling memperkuat antara dimensi pertama, yaitu dimensi realita, dengan dimensi kedua, yaitu dimensi idealisme. Yang ketiga adalah dimensi fleksibilitas. Melalui pemikiran baru tentang dirinya, ideologi itu mempersegar dirinya, memelihara dan memperkuat relevansinya dari waktu ke waktu. Dari itu dapat disimpulkan bahwa suatu ideologi terbuka karena bersifat demokratis,
memiliki dinamika internal yang mengandung dan merangsang untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang dirinya tanpa khawatir akan kehilangan hakikat dirinya. Melalui hal itu, relevansi ideologi akan semakin kuat, jati dirinya akan semakin mantap dan berkembang. Sejalan dengan itu, Pancasila memiliki dimensi ketiga, yaitu dimensi fleksibilitas atau dimensi pengembangan yang juga diperlukan oleh suatu ideologi guna memelihara dan memperkuat relevansinya dari masa ke masa. Oleh Alfian. Keterbukaan ideologi Pancasila ada batas-batasnya yang tidak boleh dilanggar, yaitu sebagai berikut. 1. Stabilitas nasional yang dinamis. Yang kedua, larangan terhadap Marxisme, Leninisme, dan komunisme. Yang ketiga, mencegah berkembangnya paham liberal. Yang keempat, larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat. Yang kelima, penciptaan norma yang baru harus melalui konsensus. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.